wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kami yang dimana membahas seputar mata kuliah strategi algoritma. Dengan kesempatan ini, kami akan membahas salah satu algoritma yang bernama algoritma ASTAR. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Maisaroh dengan NPM 240160121008 Fakultas Teknologi Informasi di Universitas 11 April. Tentu di podcast ini saya tidak sendirian. Saya mengundang salah satu mahasiswa FTI Unsap. Mari kita perkenalkan. Sebelumnya terima kasih Anissa yang sudah mengundang saya di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atela Ramdan. Saya merupakan mahasiswa FTI Unsap, Prodi Informatika semester 3. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang algoritma. Jadi algoritma dalam dunia teknologi saat ini menjadi peran yang penting. Seperti contoh, algoritma memungkinkan memecahkan masalah yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, terkelola, dan logis. Ini adalah dasar bagi semua pemrograman. Algoritma yang baik memastikan program berjalan secepat dan seefisien mungkin, yang sangat penting untuk aplikasi skala besar dan waktu nyata. Algoritma menjamin bahwa program akan menghasilkan hasil yang konsisten dan akurat setiap kali dijalankan. Dan sekarang kita akan membahas seputaran algoritma ASTAR. Baik, bisa dijelaskan secara singkat definisi dari algoritma ASTAR ini? Boleh. Jadi Kak Anissa, algoritma ASTAR ini adalah salah satu algoritma pencarian dan juga salah satu algoritma yang populer dan juga efisien. Jadi sering yang digunakan tuh di dalam pengembangan AI dan juga di pengembangan game. Terus algoritma ini juga masuknya salah satu contoh dari metode best first search yang bertujuan untuk menemukan jalur terpendek dan optimal antara titik awal dan titik tujuan dalam satu graph atau peta. Mungkin itu dari definisi algoritma ASTAR. Baik, dengan definisi yang diberikan tadi, bisa diberikan satu atau beberapa terhadap studi kasus dari algoritma ASTAR ini? Oh, bisa dong. Jadi salah satu contoh studi kasusnya yaitu ada dari navigasi GPS. Jadi ketika misalkan Kak Anissa nih minta rute dari Jakarta ke Bandung. Jadi ntar si sistem GPS-nya tuh bakal menggunakan varian ASTAR untuk menemukan rute terbaik, bisa dari perhitungan jarak atau dari kondisi lalu lintas juga. Terus di contoh yang kedua ada dari pembuatan game dalam AI-nya. Jadi ketika kita main game strategi atau RPG, jadi nanti si musuh atau karakter NPC menggunakan ASTAR untuk secara efisien mencari jalur melintasi peta yang kompleks dan juga bisa menghindari rintangan kayak dinding atau air dan mencapai pemain. Mungkin itu studi kasusnya yang bisa saya sebutkan. Meskipun kuat, implementasi ASTAR pasti tidak selalu berjalan dengan baik. Apakah ada tantangan dalam implementasi ini? Jika ada, bisa diberikan dengan solusinya? Pasti ada dong kayak tantangan. Salah satu contohnya itu dari heuristik. Jadi kalau misalkan heuristiknya yang tidak konsisten atau tidak dapat diterima, seperti jika nilai HN terlalu besar, algoritma mungkin tidak menemukan jalur terpendek atau jalur optimal karena secara keliru berpikir jalur tersebut buruk. Terus juga kalau heuristiknya terlalu kecil, ntar menyebabkan si ASTAR-nya tuh akan bekerja lebih lambat. Solusinya adalah pilih heuristik yang dapat diterima. Heuristik yang dapat diterima juga tidak akan melebih-lebihkan biaya sebenarnya untuk mencapai tujuan. Jadi intinya kalau si heuristiknya benar tuh gak akan bikin memorinya tuh penuh gitu. Jadi bakal hemat lah. Gitu juga. Oke. Apakah kakaknya bisa nih memberikan suatu tips dan saran untuk audiens yang ingin menggunakan algoritma ASTAR? Oh, kalau untuk tips sih ada. Salah satunya mungkin, jadi kalau mau implementasi ASTAR tuh
pastiin pakai grid sama grafnya itu yang tepat. Jadi ntar si grid 2 dimensi, graf atau struktur data lainnya terorganisir dengan baik. Jadi nanti ini akan mempermudah perhitungan biaya antar simpul. Terus yang kedua, optimalkan juga heuristik seperti yang tadi disebutkan ya. Soalnya kalau ininya nggak tepat, jadi ntar si algoritmanya tuh malah nggak jalan, terus juga ngaruh ke memori. Jadi ntar ke si memorinya tuh malah jadi beban yang besar kayak gitu sih kalau tips dari saya mah. Algoritma Astar yang didefinisikan sebagai salah satu algoritma pencarian jalur yang sangat populer dan efisien digunakan secara khusus di bidang AI dan pengembangan games untuk menemukan jalur terpendek dan optimal. Algoritma ini memiliki studi kasus yang luas seperti navigasi atau GPS untuk menentukan rute terbaik dari suatu lokasi ke lokasi lain. Dan juga digunakan dalam AI game untuk memungkinkan karakter non-pemain atau NPC secara efisien mencari jalur melintasi peta yang kompleks dan menghindari rintangan. Narasumber memberikan beberapa tantangan utama dalam implementasi Astar ini, yaitu tantangan pertama adalah masalah heuristik yang tidak konsisten dan terlalu besar, yang dapat menyebabkan algoritma gagal menemukan jalur optimal. Solusinya adalah memilih heuristik yang dapat diterima, yang berarti tidak pernah melebih-lebihkan biaya sebesarnya untuk mencapai tujuan. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia menjadi bintang tamu podcast episode ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan ini menjadi manfaat bagi masyarakat umum. Cukup sekian episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode podcast lainnya yang dibuat oleh tim kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do.